Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tema ya. Hari ini kita akan belajar muatan IPA di subtema 3. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, saat kita memainkan permainan tradisional, misalnya gubak sodor, terkadang kita akan berteriak untuk memberikan aba-aba atau dukungan kepada para pemainnya. Teriakan tersebut membuat permainan menjadi lebih semangat. Makin banyak yang berteriak, makin banyak pula bunyi yang kita dengar. Hari ini kita akan mengenal sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi itu ada dua. Bunyi dapat dipantulkan, dan yang kedua bunyi dapat diserap. Nah, jadi hari ini kita akan belajar pemantulan bunyi dan juga penyerapan bunyi. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Kemudian di sini ada ruang bioskop. Lantai dan dinding bioskop atau ruang pertemuan itu biasanya dilapisi dengan karpet. Tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi. Suara dari dalam ruang menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pemantulan bunyi. Anak-anak, pemantulan bunyi itu terjadi apabila bunyi tersebut dalam perambatannya dihalangi atau mengenai benda yang permukaannya keras. Benda-benda keras tersebut yaitu benda-benda yang berasal dari besi, kaca, dinding bata, batu, kayu, seng, dan sebagainya yang permukaannya keras. Nah, bunyi pantul itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli. 2. Gaung atau kerdam. 3. Gema. Oke anak-anak, ini adalah tentang pemantulan bunyi. Ini pengertiannya, lalu ini contoh benda-benda yang permukaan keras, dan ini macam-macam jenis bunyi pantul yang akan kita pelajari. Selanjutnya, penyerapan bunyi. Bunyi itu dapat diserap apabila mengenai benda yang permukaannya lunak. Kalau pemantulan tadi yang permukaannya keras, kalau penyerapan bunyi itu bunyi yang mengenai benda permukaannya lunak. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi itu disebut dengan peredam bunyi. Contoh benda yang dapat meredam bunyi yaitu benda-benda yang terbuat dari karet, kain, karpet, wol, busa, kertas, atau spons. Benda-benda tersebut dapat mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Bisa dipahami ya anak-anak, ini adalah tentang penyerapan bunyi. Sekarang kita akan belajar macam-macam bunyi pantul. Tadi pemantulan bunyi itu adalah bunyi yang dihasilkan atau dipantulkan oleh benda-benda yang permukaannya keras. Sekarang, macam-macam bunyi pantul yang pertama yaitu bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli. Apa artinya? Bunyi pantul tersebut itu adalah bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul itu berdekatan. Misalnya kurang dari 10 meter. Bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli atau bisa memperkeras bunyi asli karena jaraknya berdekatan. Bisa dipahami ya? Yang kedua itu adalah macam-macam bunyi pantul berupa gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam itu adalah bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian saja dan tiba bersamaan dengan bunyi aslinya. Jadi bunyi pantul tersebut itu terdengarnya itu hanya sebagian dan bersamaan dengan bunyi aslinya. Karena apa? Gaung atau kerdam ini itu terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi.
Jaraknya itu biasanya antara 10 sampai 20 meter. Akibatnya, bunyi pantul tersebut mengganggu bunyi asli, sehingga suara yang dihasilkan itu terdengar tidak jelas anak-anak. Ketika bunyi asli diucapkan, lalu kita berada di ruang yang sumber bunyi dan dinding itu jaraknya tidak jauh, maka bunyi pantulnya itu terdengar hanya sebagian saja, dan itu sebagian bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga suara yang dihasilkan terdengar tidak jelas. Oke, bisa dipahami ya anak-anak? Contoh gaung itu misalnya kita berdiri di dekat dinding tebing, kemudian kita berteriak di dalam kamar mandi. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut itu akan menghasilkan bunyi yang dinamakan bunyi pantul berupa gaung atau gerdang. Yang selanjutnya kita akan mempelajari gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Kalau gaung tadi, bunyi pantulnya itu bersamaan dengan bunyi asli sehingga suara yang dihasilkan tidak jelas. Kalau gema itu bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Jadi bunyi asli dulu, kemudian baru bunyi pantulnya. Jadi tidak mengganggu bunyi asli. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Biasanya lebih dari 20 meter. Gema itu sering terjadi di gua, lembah, bukit-bukit yang jaraknya jauh dan permukaannya juga keras dan rapat. Mohon maaf ini salah mengetik, yang betul keras dan rapat. Contoh gema anak-anak itu bisa terjadi saat berteriak di lapangan luas, kemudian ada di bukit yang dikelilingi dengan gunung dan pepohonan, kemudian saat kita berteriak di depan gua. Ini akan menghasilkan bunyi pantul berupa gema. Bisa dibedakan ya anak-anak, gaung dan gema. Jadi pembelajaran di IPA subtema 3 ini kita akan memfokuskan di gaung dan gema. Semoga bisa dipahami. Nanti kalian pelajari lagi perbedaan gaung dan juga gema. Pada intinya, gaung itu adalah bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi atau suara yang dihasilkan terdengar tidak jelas. Kalau gema itu adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gaung bisa terjadi itu karena bunyi dipantulkan oleh dinding, jaraknya dengan sumber bunyi itu antara 10 sampai 20 meter. Kalau yang gema itu jarak dinding dan sumber bunyi itu jauh, biasanya lebih dari 20 meter. Bisa dipahami ya? Anak-anak, bunyi pantul itu ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, bisa untuk mengukur kedalaman laut. Kedua, mengetahui letak sekelompok ikan di laut. Ketiga, mengetahui kedudukan kapal selam. Lalu bisa juga pemanfaatan untuk USG pada ibu hamil. Ini adalah contoh-contoh pemanfaatan bunyi pantul. Pelajari kembali anak-anak materi IPA ini di subtema 3 dengan membaca dan menandai materi penting pada buku pakai dan LKS halaman tersebut. Untuk menandai materi itu tidak perlu dikirimkan fotonya, yang terpenting anak-anak benar-benar mempelajari dan memahami kembali materi tersebut. Nah, kemudian untuk latihan soal hari ini, silahkan anak-anak membuka LKS halaman 80. Ayo berlatih 1. Silahkan menjawab soal tersebut sesuai dengan materi yang ada di video ini atau yang ada di buku. Dan menjawabnya tolong menggunakan kalimat pengantar. Contohnya nomor 1, mengapa ketika berada di ruangan besar yang kosong, suara kita terdengar bergema?
Cara menjawabnya adalah ketika berada di ruangan besar yang kosong, suara kita bisa terdengar bergema itu karena titik. Nah, silakan anak-anak baru memberikan jawabannya. Ingat, jawabannya sesuai dengan video ini atau di buku No Internet. Oke anak-anak, jika misal belum paham bisa diulangi lagi video ini dan juga atau bisa dengan membaca kembali materi yang ada di buku. Oke, semoga bisa dipahami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Perbanyak membaca, tetap jaga kesehatan. Mohon maaf jika Burima banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.